Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan, yaitu baca Al-Quran kita, yang mana Al-Quran ini adalah pemberi syafaat untuk kita. Ketika hati kita dalam sempit, baca Al-Quran. Ketika hati kita dalam gundah, maka baca Al-Quran. Ketika hati kita mati, sedih, Al-Quran kita baca. Maka Al-Quran ini adalah asyifa wa rahmah, sebagai obat segala penawar hati. Banyak orang yang membaca Al-Quran, mungkin sebagian orang hanya membaca Al-Quran, tidak mengamalkan isinya. Ada orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan isinya. Ada yang sekedar membaca, tetapi dia tidak mengamalkan isinya. Ada yang tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran, dan tidak mau dia mengamalkan isinya. Maka Rasulullah bersabda, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya bagaikan buah jeruk, rasanya manis dan baunya harum. Itulah orang mukmin. Dia baca Al-Quran, dia amalkan isinya, manis rasanya, harum baunya. Itulah orang mukmin, orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian ada orang yang mukmin yang membaca Al-Quran, mengamalkan isinya. Ini adalah ibaratkan buah jeruk tadi. Ini level yang paling tertinggi. Dan selanjutnya adalah orang mukmin tidak suka membaca Al-Quran, tetapi mengamalkan isinya bagaikan buah kurma. Rasanya manis, tetapi baunya tidak ada, harumnya tidak ada. Maka ini orang-orang yang mukmin, tidak suka membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya. Maka level manakah kita di antara ini? Dan ada orang-orang yang mukmin, yaitu orang munafik, tidak pernah membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya, tak hanya sekedar saja, yaitu seperti parfum, baunya harum tapi rasanya pahit. Itu orang-orang yang munafik. Kemudian orang yang sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, jauh dari Al-Quran, bagaikan buah kamarogan, udah rasanya pahit dan baunya busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedemikian kitab, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini petunjuk. Tidak pernah Al-Quran itu mengajarkan kita itu sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang mana tidak ada dalam Islam itu. Yang maka sifat-sifat tercela adalah tidak ada mengajarkan Al-Quran itu. Korupsi, suap menyuap, sogok menyogok, pembegalan, perampokan, pembunuhan, tidak ada. Sifat-sifat terpuji yang diajarkan oleh Al-Quran. Silahkan kamu sholat,
silakan kamu berzakat. Itu yang diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran inilah sebagai rujukan kita adalah undang-undang kita, hukum-hukum Islam kita, konon-konon kita, yaitu ada dalam Al-Quran. Sejauh ini, manakah kita lebih banyak membaca Al-Quran atau membaca Quran? Mana lebih banyak waktu kita di media sosial daripada membaca Al-Quran? Pada saat sekarang ini umat Islam sibuk digerogoti. Sebelum tidur buka handphone, setelah bangun tidur buka handphone, sebelum bekerja buka handphone, setelah bekerja buka handphone, sebelum rapat buka handphone, setelah rapat buka handphone, sebelum makan buka handphone, setelah makan buka handphone. Dan handphone sanggup berjam-jam umat Islam pada saat sekarang ini. Tetapi jauh dari Al-Quran, sanggup berjam-jam Twitter, WhatsApp, Facebook, Line, Messenger, dan lain sebagainya, game online, judi online. Ini yang paling parahnya pada saat sekarang ini. Sedikit-sedikit buka judi online, sementara Al-Quran dia jauhkan, lebih dekat kepada judi online. Sungguh na'udzubillah. Maka kita ini dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Maka di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pelajari Al-Quran, ajarkan dia. Maka ini adalah membawa keberkahan dalam hidup kita. Itulah mukjizat Al-Quran itu. Berkah untuk kita. Dalam hidup kita berkah. Untuk apa kita Al-Quran ini? Kemanapun kita pakai. Ketika dalam sakit baca Al-Quran, bagus. Ketika dalam sehat kita baca Al-Quran, bagus. Itulah syafaatnya Al-Quran. Mungkin sampai di sini saja. Lebih dan kurang, maka intisari dari ceramah agama ini adalah mari kita dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita amalkan isinya. Lebih dan kurang, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.